Oke, halo selamat siang. Kita ketemu di channel Sevanya Daniela. Hari ini saya akan membahas salah satu soal fisika tentang kalor. Kalau nggak salah, kalor ini kalian pelajari di kelas 10 ya. Oke, soalnya seperti ini dibilang. Jika titik lebur S itu adalah 0 derajat Celcius, titik lebur S-nya adalah 0 derajat Celcius, dan dan kalor jenis S-nya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Ini titik kalor jenis S-nya. Terus kalau jenis airnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, gitu ya. Kalau lebur es dibilang di sana adalah 80 kalori per gram. Ditanyakan adalah maka kalori yang diperlukan untuk melebur 1 kg es pada suhu minus 2 derajat Celcius, gitu ya. Jadi biar esnya yang pada suhu minus 2 ini menjadi air seluruhnya pada suhu 0 derajat, maksudnya gitu. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal berikut ini. Buat kalian yang belum pertama kali mampir, saya ingatkan, silahkan kamu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena di channel ini kita menyediakan pembahasan soal dan penjelasan materi khususnya untuk SMA, gitu ya. Jadi kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat pembahasan soal fisika berikut ini. Baik, kalau kita mau tulis dulu data yang diketahui boleh. Dibilang di sana kalau jenis S itu adalah CS. Ini CS-nya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Berarti ini Q-nya atau kalornya dalam kalori, masanya harus dalam gram. Itu aja ya. Terus dibilang kalau jenis air, C air itu adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau dia dalam joule berarti dia 1000 gitu ya. Cuma di sini pakainya kalori per gram, berarti nanti masanya harus dalam gram gitu ya. Terus dibilang kalau lebur S-nya L itu adalah 80 kalori per gram aja. Oke. Terus itu kalau yang diperlukan untuk melebur 1 kg es, berarti massa di sini adalah 1 kg. Jadi kita harus ubah menjadi gram atau 1000 gram. Gitu ya, karena semua dalam gram tadi. Pada suhu minus 2. Nah, suhu minus 2 ini yang kamu harus uraikan. Gitu ya, suhu minus 2 ini nanti kamu harus jelaskan. Oke. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini yang paling penting kamu harus buat grafiknya dulu. Gitu ya. Jadi saya buat grafik sederhana. Ini ada S, suhu minus 2 derajat Celcius. Supaya dia untuk melebur, berarti dia harus naik. Dikasih kalor sampai 0 derajat Celcius. Setelah itu dia melebur menjadi air sehingga 0 derajat Celcius juga. Bayang ya, nah ini adalah Q1-nya, ini adalah Q2-nya. Gitu. Setiap kali pengerjaan soal kalor, kamu harus buat grafik sederhana seperti ini. Gitu ya. Es melebur pada suhu 0 derajat. Nah, pada suhu 0 derajat ini tidak terjadi perubahan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud. Gitu ya. Nah, pada Q1, karena dia suhunya dinaikkan dari minus 2 menjadi 2, maka berlaku MC delta T. Gitu. C-nya tentunya CS di sini. Gitu ya. Sedangkan pada Q2 karena tidak berubah suhu tetapi berubah wujud, maka berlaku M kali L. Gitu. Ini yang kamu tidak boleh salah. Gitu. Jadi ini hal yang paling penting dalam pengerjaan soal kalor dalam bentuk grafik dan perumusannya. Rumusnya sebenarnya tinggal MC delta T dan ML aja. Tapi kamu harus ingat banget grafik ini. Gitu ya. Nah, setelah itu ya udah. Angkanya tinggal kita masukkan, sebenarnya tidak terlalu sulit. Angkanya tinggal kita masukkan biasa, berarti kita cari dulu Q1-nya ya. M-nya tadi 1000 dalam gram. C-nya adalah CS, tadi dikatakan CS di sana adalah 0,5. Semua satuannya sudah sama. Nah, delta T di sini kita harus mengerti dari grafik. Delta T adalah perubahan suhu, berarti dari minus 2 menjadi 0. Di sini delta T-nya. Berarti suhu perubahannya adalah 2 derajat. Gitu ya, 0 dikurangi min 2. Jadi kalau kita hitung ini menjadi 1000 kalori, jangan lupa, bukan dalam joule ya, dalam kalori. Itu kita udah dapat untuk Q1-nya. Sekarang bagaimana untuk Q2-nya? Tadi saya udah bilang Q2 tidak berubah suhu, tetapi berubah wujud. Berarti pakai M kali L ya. M-nya adalah 1000 masih sama. L-nya adalah kalor lebur S. Tadi dibilang kalor lebur S adalah 80. Jadi tinggal kita masukkan 80. Ini adalah 80.000 kalori. Itu berarti kalor seluruhnya yang diperlukan tinggal kamu jumlahkan. 80.000 ditambah dengan 1000 itu adalah 81.000 kalori. Gitu ya. Sebenarnya sampai sini jawabannya udah selesai. Tinggal kamu lihat bentuk ABCD-nya. Bisa dalam kilokalori,
bisa dalam bentuk perpangkatan ya. Kalau lihat pada soalnya ini dalam kalori, tapi pangkat O ini maksudnya pangkat 4, pangkat 3 gitu ya, bukan 103 ya. Jadi ini kalau kita lihat ini menjadi 8,1 kali 10 pangkat 4 kalori. Gitu ya. Ini jadinya 10 pangkat 4 gitu ya, atau 81 10 pangkat 3 boleh. Kalau 8,1 10 pangkat 4. Jadi kalau kita lihat dalam pilihannya 8,1 kali 10 pangkat 4 kalori itu adalah D. Bisa ya. Jadi mengerjakan soal ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting kamu masukkan data-datanya seperti ini dan kamu ingat grafiknya. Selalu saya menekankan grafik ini. Karena dari grafik ini kamu ketahuan nanti mana yang pakai MPL delta T, mana yang pakai ML. Dan dari sana juga kamu bisa tahu delta T-nya berapa. Oke. Jadi dalam kasus ini maka cair ini tidak kita gunakan. Karena cair ini digunakan hanya untuk menaikkan suhu pada saat sudah berubah air. Air dingin diubah menjadi air panas, baru kita pakai cair. Di sini kita tidak gunakan data ini. Jelas ya? Karena diminta hanya untuk meleburkan saja. Jadi hanya diminta menjadi air dingin dalam suhu 0 derajat. Jadi grafiknya hanya sampai sini. Dari sini sampai ke sini. Ya, grafik ini penting sekali. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak jelas, silahkan kamu tulis pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-temanmu. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.